untuk bisa masuk di tim nasional kita. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Karena bisa aja simpang siur, kan banyak pemberitaan tentang naturalisasi ini. Nah, ini diupayakan oleh PSSI untuk lebih tenang. Tapi sekarang mereka sudah bekerja. Arya sudah memberikan kode, bahkan ada pasti tim yang sudah bekerja untuk melihat pemain-pemain siapa yang akan dipanggil masuk di tim nasional, di tim senior. Mungkin kami terus melanjutkan melakukan riset data diaspora. Kami juga ketika kami ada request dari cabang olahraga, maka kami akan langsung mencoba menyiapkan datanya secepat mungkin ya. Jadi memang kalau ditanya, kami terus menambah database kami yang dari sekitar 600 itu. Alhamdulillah setiap harinya terus bertambah sih. Jadi pemanfaatan talenta diaspora ini juga berdasarkan kebutuhan cabur. Wow, naturalisasi senyap ala Erick Thohir, 3 pemain kelas dunia resmi perkuat timnas Indonesia. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir, 3 pemain kelas dunia Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, dan Michel Baker resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kejutan besar kembali dihadirkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Kali ini bukan hanya 1, melainkan 3 pemain kelas dunia resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Mereka adalah Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, dan Michel Baker. Langkah ini menjadi bagian dari strategi senyap Erick Thohir yang sebelumnya juga berhasil mengejutkan publik sepak bola Asia dan dunia dengan naturalisasi nama-nama besar seperti Hairo Riedewald, Pascal Struijk, dan bahkan Erling Haaland. Namun kali ini prosesnya begitu tertutup, tak terdengar ramai di media hingga akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI. Hanya beberapa hari menjelang pengumuman skuad untuk kualifikasi, 3 nama besar representasi kekuatan Eropa di timnas Indonesia. Ketiganya bukan pemain sembarangan, berikut profil singkat masing-masing pemain naturalisasi timnas Indonesia. Berposisi sebagai striker, pemain keturunan Belanda Indonesia ini dikenal sebagai penyerang hebat di lini serang. Karir juniornya bersinar di Akademi Ajax Amsterdam dan kini bermain di klub divisi kedua Eredivisie, FC Volendam. Mauro Zelstra punya postur tinggi 190 cm, kuat dalam duel udara dan punya insting mencetak gol yang kuat. 2. Miliano Jonathan, winger eksplosif kelahiran 6 ini memiliki kecepatan luar biasa dan kontrol bola di atas rata-rata. Miliano adalah produk Akademi Vitesse Arnhem yang juga pernah dipantau tim-tim Premier League. Pemain berusia 21 tahun ini juga memiliki insting gol yang tajam serta kemampuan menggiring bola yang bisa mengacaukan lini belakang lawan. Michel Baker, nama ini sudah tak asing bagi pencinta sepak bola Eropa, ex-pemain PSG dan Bayer Leverkusen. Baker adalah bek sayap kiri dengan karakter menyerang yang kuat, punya pengalaman bermain di Liga Champions dan Ligue 1. Kehadiran Baker menjadi revolusi besar di sisi kiri pertahanan Indonesia yang selama ini kekurangan bek berkualitas di level internasional. Erick Thohir melakukan pendekatan senyap yang sukses menaturalisasi 3 pemain keturunan Eropa, Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, dan Michel Baker, yang resmi akan memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dari proses sebelumnya yang kerap ramai di media sejak tahap awal, kali ini naturalisasi dilakukan secara tertutup. Kami ingin bekerja tanpa banyak sorotan. Fokus kami adalah hasil, bukan wacana, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta.
PSSI bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ini. Bahkan, sidang paripurna DPR yang mengesahkan kewarganegaraan ketiga pemain dilakukan tertutup atas permintaan PSSI, guna menghindari polemik. ESPN menyebut Indonesia bukan lagi sekadar bermimpi tampil di Piala Dunia, tetapi benar-benar mempersiapkannya dengan senjata kelas dunia. Sementara media Belanda, The Telegraph, menurunkan headline, 3 bintang keturunan kini membela merah putih. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyambut kedatangan ketiga pemain tersebut dengan optimisme. Kehadiran mereka diyakini akan memperbaiki titik lemah timnas, khususnya di sisi pertahanan kiri, kontrol lini tengah, dan serangan balik cepat. Proyek Garuda Emas tahun 2026 sampai tahun 2030. Naturalisasi ini bukan proyek jangka pendek. Dalam dokumen strategi internal PSSI, terlihat bahwa naturalisasi pemain keturunan berusia 21 sampai 26 tahun merupakan bagian dari proyek Garuda Emas tahun 2026 sampai tahun 2030. Kami ingin timnas punya fondasi kuat untuk 2 siklus Piala Dunia. Ini bukan proyek satu malam, tegas Erick Thohir. Saat ini, PSSI juga dikabarkan masih memantau 5 pemain tambahan dari Eropa, 2 diantaranya bermain di Serie A dan Bundesliga. Ambisi besar Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 kini memasuki babak baru yang sangat menentukan. Di tengah persiapan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat gebrakan luar biasa. Tidak hanya fokus pada pembenahan internal dan penguatan taktik bersama pelatih Patrick Kluivert, Erick turun langsung ke Eropa untuk melobi 2 pemain keturunan yang disebut-sebut bisa menjadi kunci emas lolosnya Garuda ke pentas dunia, Ian Madsen dan Joel Piroe. Langkah ini langsung menggemparkan jagat sepak bola nasional. Kabar ini pertama kali berembus dari media sepak bola Eropa yang mengabarkan pertemuan privat antara Erick Thohir dan perwakilan 2 pemain berdarah Indonesia tersebut di Belanda. Tak butuh waktu lama, pihak PSSI mengonfirmasi bahwa benar, Erick tengah menjalankan misi diplomatik khusus demi memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berlevel internasional yang memiliki darah keturunan Indonesia. Saya tidak akan berhenti sebelum melihat bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Itu impian seluruh rakyat Indonesia, dan saya akan melakukan segala cara, tentu dalam koridor aturan FIFA dan kebangsaan kita,